Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita di zaman akhir ini, tentunya ada pengharapan-pengharapan tertentu sebagai umat-umat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, kita jalankan, dan kita hadapi saat sekarang ini? Tentunya peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah hal yang sangat-sangat menggembirakan. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi semua orang yang mengaku umat Tuhan, apalagi yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Sangat diharapkan kedatangan Yesus itu terjadi segera. Sekarang ini, orang-orang yang mempunyai posisi yang seharusnya memberitakan kebenaran ini, di dalam komentar Alkitab dan juga dalam Roh Nubuat, justru mereka-mereka ini semakin hari semakin jauh dari apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam komentar Roh Nubuat, di dalam Testimoni jilid yang kelima halaman 98, dikatakan, bila mana engkau tidak percaya akan kesaksian Roh Nubuat itu, maka engkau akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Kutipan ini ditujukan khusus untuk SDA, khusus untuk GMAHK. Ketika kita akan mencari tahu kebenaran di dalam Alkitab, maka kesaksian Roh Nubuat yang sudah diberikan kepada semua anggota SDA seharusnya dipelajari dengan cermat, dengan sukacita. Karena dikatakan di sini, kalau kita tidak pelajari tulisan Roh Nubuat, maka kebenaran yang ada di dalam Alkitab kita tidak akan dapat sepenuhnya. Bahkan dikatakan kita akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Oleh karena itu sangat-sangatlah penting bagi semua anggota SDA untuk mempelajari tulisan Roh Nubuat. Karena di situ diungkapkan segala sesuatu yang akan terjadi ke depan, baik yang ada di dalam gereja, yang ada di luar, dan apapun yang berhubungan dengan nubuatan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali diungkapkan di sana. Sehingga tulisan Roh Nubuat yang lain mengatakan setan sangat tidak senang, sangat marah ketika melihat umat Tuhan mempelajari kesaksian Roh Nubuat ini. Karena sepak terjangnya dibeberkan di sana semuanya. Oleh karena itu, kita yang sudah tahu tulisan Roh Nubuat ini, mari kita pelajari dan pelajari. Dan tidak akan terpengaruh dengan ucapan-ucapan dari orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi saudara dan saya di dalam mempelajari tulisan Roh Nubuat. Saudara-saudara sekalian, Testimoni jilid 5 halaman 716 mengatakan, marilah kita tunjukkan kepada orang-orang berada di mana kita menurut sejarah nubuatan. Justru firman Tuhan di dalam tulisan Roh Nubuat ini mengatakan kita perlu mempelajari banyak dari tulisan Roh Nubuat agar kita boleh bagikan kepada orang-orang lain, khususnya umat-umat Tuhan yang belum mengerti dan mempelajari lebih dalam tulisan Roh Nubuat, agar mereka juga mengetahui posisi kita di dalam sejarah nubuatan. Lebih lanjut dikatakan dalam Testimoni jilid 6 halaman 129. Mereka harus memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia. Semua ini menyangkut kesejahteraan kekal kita. Sehingga guru-guru dan pelajar-pelajar harus memberikan lebih banyak perhatian terhadap hal-hal tersebut. Jadi dalam tulisan Roh Nubuat menyatakan dengan jelas bahwa kita perlu memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum sejarah dunia ini ditutup. Karena dikatakan ketika kita mempelajari ini, kita mempersiapkan bagi kesejahteraan kekal kita. Dan saudara dan saya yang adalah guru-guru
yang adalah pelajar-pelajar nubuatan, pelajar-pelajar Alkitab, harus memberikan waktu lebih banyak, harus memberikan perhatian lebih banyak terhadap nubuatan yang berhubungan dengan penutupan sejarah dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang diberikan secara khusus, secara istimewa, sebagai penjaga-penjaga umat-umat Tuhan, para pemimpin yang ada, apakah itu para pendeta, gembala, para misionaris, para tua-tua dalam gereja, majelis, semuanya ini adalah penjaga-penjaga umat-umat Tuhan. Di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 330, paragraf yang ketiga mengatakan, semua para penjaga umat Tuhan ini harus yang pertama menangkap berita tentang kedatangan Juru Selamat, kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi di dalam Kemenangan Akhir ini menunjukkan bahwa para penjaga, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang menjadi guru-guru kebenaran, merekalah yang pertama seharusnya mendapatkan berita tentang kedatangan Juru Selamat lewat mempelajari firman Tuhan, apakah Alkitab maupun dalam tulisan Roh Nubuat. Dan berikutnya juga dikatakan dalam Kemenangan Akhir ini, halaman 330 pasal paragraf yang ketiga, mereka yang merupakan penjaga-penjaga domba, penjaga-penjaga umat Tuhan, merekalah yang seharusnya memberitakan pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah dekat. Bukan mereka menghalang-halangi orang-orang yang memberitakan kebenaran, pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah dekat. Justru mereka dikatakan di sini harus mengamarkan kepada orang-orang supaya bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan, apalagi para pendeta, mengatakan bahwa kedatangan Yesus masih sangat lama, belum ada hal-hal yang perlu kita persiapkan bagi kedatangan Yesus karena masih lama, mereka ini bukanlah penjaga-penjaga yang sebenarnya. Justru ketika melihat nubuatan-nubuatan digenapi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang digenapi dari waktu ke waktu, seharusnya mereka inilah yang mengamarkan domba-dombanya, umat-umat Tuhan, supaya mereka siap mengadakan pertobatan massal, pertobatan yang sungguh, karena waktu kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat, berdasarkan petunjuk firman Tuhan, berdasarkan petunjuk nubuatan-nubuatan yang digenapi dari waktu ke waktu ini. Nah, saudara-saudara sekalian, memang akan ada hamba-hamba Tuhan, ya, para pendeta, pimpinan-pimpinan yang dikatakan penjaga-penjaga palsu. Penjaga-penjaga palsu artinya mereka tidak memberitahukan pekabaran yang sebenarnya tentang kedekatan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena boleh jadi mereka ini adalah orang-orang yang masih ingin hidup lama, lebih lama lagi di dunia ini untuk menikmati hal-hal duniawi. Sehingga fokus untuk menjaga umat-umat Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan bagi kedatangannya yang kedua kali, tidak dilakukan. Dan boleh jadi mereka ini justru adalah hamba-hamba setan, bukan hamba-hamba Tuhan, karena fungsinya yang sebenarnya tidak dijalankan. Justru dalam Kemenangan Akhir halaman 330 ini dikatakan mereka ini hidupnya tenang-tenang saja. Mereka memimpikan perdamaian dan keamanan. Sementara umat-umat Tuhan, domba-domba yang ada, mereka semakin tertidur di dalam dosa-dosa mereka. Tidak ada amaran yang diberikan untuk mengadakan pertobatan kepada umat-umat Tuhan. Ini adalah sangat berbahaya. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang kedatangan Kristus yang pertama kali, tulisan Roh Nubuat menyatakan bahwa sebagaimana sejarah waktu yang lalu dari umat-umat pilihan bangsa Israel jasmani
terjadi, maka itu akan terjadi ke depan juga kepada Israel rohani, kepada umat-umat Tuhan yang ada di depan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, peristiwa ini sama. Bahkan dikatakan yang lalu itu baru bayangan. Yang aslinya adalah saudara dan saya yang hidup di zaman akhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Memang dalam tulisan Roh Nubuat ini sangat tegas, sangat jelas. Walaupun mungkin bagi sebagian orang umat Tuhan menyakitkan, tetapi justru ini dapat membantu saudara dan saya yang hidup di zaman akhir ini untuk bisa berubah, bertobat sungguh, agar kita boleh diselamatkan semuanya. Saudara-saudara sekalian, melihat peristiwa yang terjadi pada saat bangsa Israel, bangsa Yahudi dulu, dalam menantikan kedatangan juru selamat yang pertama kali. Tulisan Roh Nubuat mengatakan dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 1, halaman 23. Dikatakan lebih 1000 tahun lamanya, bangsa Yahudi telah menantikan kedatangan juru selamat. Atas peristiwa ini, mereka telah meletakkan harapan-harapan mereka yang paling gemilang dalam nyanyian dan nubuatan, dalam upacara bait suci dan perbaktian di rumah tangga. Mereka telah memuja-muja nama juru selamat, nama Mesias itu. Namun pada kedatangan Mesias itu, mereka tidak mengenal Mesias yang datang itu. Saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi dulu ketika menyambut kedatangan Yesus Mesias, kedatangan juru selamat yang pertama kali. Bangsa Yahudi, mereka setiap hari selama 1000 tahun lebih, mereka menyanyikan lagu-lagu dan nubuatan yang berhubungan dengan kedatangan Mesias. Artinya mereka sangat paham, sangat mengetahui nubuatan tentang kedatangan Mesias itu yang pertama. Sangat tahu di dalam upacara-upacara bait suci, di dalam perbaktian-perbaktian di rumah tangga setiap hari itu dilakukan. Mereka menantikan kedatangan juru selamat Mesias itu dengan sangat penuh harapan lewat ibadah-ibadah. Jadi nubuatan-nubuatan ini mereka ulang-ulang setiap hari. Mereka memuja nama Mesias setiap hari. Tetapi disayangkan ketika Mesias datang, Mesias lahir, dikatakan mereka tidak mengenal Dia. Saudara-saudara sekalian, lebih lanjut dalam kutipan Roh Nubuat ini mengatakan, Kerinduan Segala Zaman jilid yang pertama halaman 26. Sementara bangsa Yahudi merindukan kedatangan Mesias, mereka tidak mempunyai pengertian yang benar tentang pekerjaan Mesias ini. Mereka bukannya mencari penebusan dari dosa, melainkan kebebasan dari bangsa Romawi. Ternyata bangsa Yahudi, mereka mau Mesias yang lahir, yang akan muncul, bukan untuk mencari penebusan dari dosa, tetapi membebaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi. Jadi kita melihat hal-hal duniawi itu yang difokuskan oleh bangsa Yahudi di dalam menantikan Mesias itu yang akan lahir. Jadi wajar ketika mereka melihat Mesias yang lahir, walaupun mereka tidak menyambut Mesias yang lahir itu dengan benar. Mereka melihat Mesias ini lahir di kandang binatang, dari keluarga yang miskin, dan pekerjaannya tidak benar dijalankan sesuai dengan keinginan mereka untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma, maka mereka menolak Mesias itu. Kutipan Roh Nubuat ini mengatakan, setelah mereka melakukan semuanya ini, maka mereka ini disiapkan untuk menolak juru selamat dengan apa yang mereka buat. Nah, saudara-saudara sekalian, hanya kelompok gembala yang ada di padang saja
yang memperbincangkan nubuatan tentang kedatangan Mesias, yang siap untuk menyambut kedatangan Mesias. Dan semuanya yang lain selain gembala-gembala ini, mereka tidak siap, bahkan menolak kehadiran Mesias. Siapa mereka? Bangsa pilihan, orang Yahudi, di mana Mesias lahir dari keturunan mereka. Tetapi ketika Mesias muncul, Mesias lahir, Juru Selamat datang, mereka tidak menyambutnya dengan benar. Mereka menolaknya, saudara-saudara sekalian. Dalam buku Maranatha, halaman 10, dikatakan, tidak ada bukti bahwa Kristus diharapkan dan tidak ada persiapan untuk pangeran kehidupan. Tetapi sekelompok gembala yang ada di padang ini, inilah yang menyukakan surga. Malaikat-malaikat yang ada, yang melihat sekelompok gembala ini yang siap menyambut Mesias, diberitahukan di mana Mesias lahir. Dan kelompok gembala ini bersuka cita. Dan dikatakan kelompok inilah yang siap menerima pekabaran dari surga. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat peristiwa kedatangan Yesus yang pertama kali, ternyata ada orang-orang di luar sana juga yang siap menyambut kedatangan Mesias, Juru Selamat, pada waktu kedatangan yang pertama kali. Itu dikonfirmasi dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid yang pertama halaman 30. Dikatakan di luar bangsa Yahudi, ada orang-orang yang meramalkan datangnya seorang guru ilahi. Orang-orang ini mencari kebenaran, dan kepada mereka itu roh ilham dikaruniakan. Seorang demi seorang, laksana bintang-bintang di langit yang gelap gulita, guru-guru serupa itu telah muncul. Perkataan nubuatan mereka telah menghidupkan harapan dalam hati ribuan orang di dunia kafir. Saudara-saudara, ternyata ada banyak orang di luar sana yang boleh dikatakan orang-orang di luar kandang. Orang-orang yang dikatakan orang-orang kafir. Justru mereka dikaruniai roh ilham dari surga untuk mengerti, menerima, dan mengantisipasi ramalan-ramalan atau nubuatan tentang kedatangan Mesias. Jadi mereka juga mempelajari nubuatan tentang kedatangan Mesias ini. Dan dikatakan perkataan nubuatan yang menghidupkan harapan kepada orang-orang yang di luar bangsa Yahudi ini telah diterima oleh ribuan orang di dunia kafir ini. Dan saudara-saudara sekalian, mereka orang-orang Majus, ketika mereka datang untuk mencari Mesias yang lahir itu, mereka terkejut. Karena dikatakan dalam buku Maranatha halaman 11, orang-orang Majus terkejut melihat tidak ada minat yang luar biasa terhadap topik kedatangan Mesias yang pertama ini dari orang-orang Yahudi ini. Mereka heran, mengapa orang-orang Yahudi tidak tertarik dan bersuka cita atas peristiwa besar kedatangan Kristus ini. Itulah yang terjadi, saudara-saudara sekalian, pada zaman dulu, di mana bangsa pilihan, bangsa Yahudi yang seharusnya menjadi ujung tombak di dalam menyambut kedatangan Mesias tidak dilaksanakan. Bahkan mereka menolak kedatangan Mesias ini. Saudara-saudara sekalian, semua ini akan terulang kembali ke depan di dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara sekalian, maka sebagaimana terjadi pada zaman dulu dalam menyambut kedatangan Yesus yang pertama kali, itu akan terjadi juga di kalangan umat-umat Tuhan sekarang ini di dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam buku Maranatha mengatakan, saudara-saudara sekalian, halaman 10 paragraf kedua, pada saat kedatangan Kristus yang pertama, para imam dan ahli Taurat di kota suci, di mana mereka dipercayakan firman Tuhan,
mereka mengetahui tanda-tanda zaman, seharusnya mereka memberitakan kedatangan Mesias pada saat itu. Tetapi mereka tidak memberitahukannya. Dan akhirnya para pemimpin, baik para imam ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin Yahudi yang lainnya, dibiarkan sama sekali tidak mengetahui menerima kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan itu sangat membuat Tuhan murka kepada mereka sebagai umat pilihan, bahkan sebagai pemimpin-pemimpin. Dan ini akan terjadi juga ke depan di dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara dan saya hidup di zaman akhir ini, melihat peristiwa yang sama terjadi ketika para pemimpin gereja, para pemimpin umat-umat Tuhan tidak menyiapkan saudara dan saya sebagai umat Tuhan agar siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, maka peristiwa itu digenapi juga. Dan itu adalah nubuatan. Jadi kita tidak perlu kecewa ketika kita mendengarkan, melihat sendiri para penjaga-penjaga domba, para pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta hamba-hamba Tuhan yang ada sekarang ini, justru mereka menghalang-halangi para pekabar Tuhan di dalam menyampaikan berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Para hamba Tuhan yang berani, yang Tuhan karuniai roh untuk memberitakan pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, nubuatan-nubuatan yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali, selalu dihalang-halangi oleh mereka. Sebagaimana peristiwa yang lalu terjadi, sekarang juga terjadi. Dan itu penggenapan nubuatan. Ya. Hanya sedikit orang yang rindu untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Oleh karena nubuatan mengatakan juga sejarah yang lalu terulang kembali sekarang ini. Dan itu sementara saudara dan saya hadapi. Padahal kalau kita lihat dalam buku Maranatha, halaman 13 mengatakan salah satu kebenaran paling hikmat namun paling mulia yang diungkapkan dalam Alkitab adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan intisari dari kitab suci adalah doktrin kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau kita lihat umat-umat Tuhan, apalagi para pemimpin hamba-hamba Tuhan yang lain, tidak menyatakan dengan jelas kedatangan Yesus yang kedua kali. Padahal itu adalah intisari kitab suci yang harus kita ketahui. Maka mereka ini boleh dikatakan adalah gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan yang palsu. Karena mereka tidak menjalankan fungsinya dengan benar saat ini. Semakin hari umat Tuhan semakin berdosa. Tidak dibangunkan untuk bertobat dan menyiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara sekalian, sangat-sangat jelas dalam Kemenangan Akhir halaman 629 paragraf ketiga bahwa Tuhan punya sebuah peta yang menunjukkan setiap tanda jalan dalam perjalanan menuju surga dan tidak boleh menerka-nerka. Artinya Tuhan itu tertib, teratur. Dia tidak akan membiarkan umat-umatnya kebingungan untuk hal-hal yang merupakan nubuatan yang akan terjadi ke depan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia akan memberikan petunjuk karena ada petanya, ada tanda jalan yang harus saudara dan saya lewati, yang kita alami. Sehingga tidak akan kebingungan umat-umat Tuhan yang benar-benar percaya, yang benar-benar setia dan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara sekalian, ya, kita ketahui bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali memang sudah sangat-sangat dekat. Sudah sangat-sangat dekat. Sehingga kita perlu lebih banyak waktu untuk mempelajarinya dari waktu ke waktu. Karena intisari Alkitab, firman Tuhan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau itu tidak dipelajari, tidak diketahui, sangat-sangatlah membuat kita umat-umatnya tidak mempersiapkan diri bagi kedatangannya, membawa kepada kebinasaan.
Jadi semua para hamba Tuhan seharusnya menyiapkan umat-umatnya bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat-saat sekarang ini, pekabaran-pekabaran yang harus disampaikan kepada gereja-gereja, kepada semua umat Tuhan adalah bagaimana mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana kita menyambut peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, masa kesukaran yang ada di depan, agar kita tidak hanyut di dalam kebenaran, agar kita tidak dibinasakan pada waktunya nanti. Oleh karena itu, kita perlu banyak mengetahui apa yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, mungkin kalimat-kalimat yang saya sampaikan saat ini mungkin pro dan kontra. Tetapi yang saya sampaikan adalah ada tertulis. Saudara, tolong perhatikan di dalam buku Kemenangan Akhir. Halaman 370 paragraf yang kedua. Kemenangan Akhir halaman 370 paragraf yang kedua. Pena Inspirasi mengatakan, sekalipun tak seorang pun mengetahui hari dan jam kedatangan Yesus, namun kita diperintahkan dan dituntut untuk mengetahui kapan kedatangannya yang sudah dekat itu. Saudara perhatikan, Pena Inspirasi mengatakan walaupun kita tidak tahu hari dan jam kedatangannya, tapi kita diperintahkan, dituntut untuk tahu kapan kedatangannya yang sudah dekat. Lebih lanjut kutipan ini mengatakan, kita diajarkan, saudara dan saya diajarkan bahwa mengabaikan peringatannya ini dan menolak atau mengabaikan untuk mengetahui kapan kedatangannya yang sudah dekat akan berakibat fatal bagi kita, seperti halnya bagi mereka yang hidup di zaman Nuh yang tidak tahu kapan air bah akan datang. Saudara perhatikan ya. Jadi ini sangat vital. Dan ketika saudara tidak tahu, mengabaikan kapan kedatangannya yang sudah dekat itu berakibat fatal bagi saudara dan saya. Dan saudara disamakan dengan orang-orang yang hidup di zaman Nuh, yang tidak tahu kapan air bah akan datang. Dan ketika saudara dan saya mengalami peristiwa ini, peristiwa sebagaimana di zaman Nuh, yang mengatakan, oh ini Nuh, orang gila. Nuh ini sinting. Tidak pernah ada air bah. Tidak pernah ada air yang banyak itu. Mengapa dia kabarkan seperti itu? Dan peristiwa ini dikatakan oleh Yesus dalam Matius adalah peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika saudara dan saya melihat sendiri, mendengar ada orang-orang yang mengatakan bahwa saudara dan saya yang ingin mengetahui kedatangan Yesus, kapan itu terjadi, dikatakan orang gila dan lain sebagainya. Maka yakinlah bahwa saudara sementara berada di dalam kebenaran itu yang sebenarnya. Saudara sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali yang benar, karena dinyatakan di dalam kutipan Roh Nubuat ini. Saudara-saudara, memang dikatakan kedatangan Yesus yang kedua kali itu seperti pencuri. Ya. Tetapi kita lihat komentar Roh Nubuat yang mengatakan ya. Dalam Kemenangan Akhir halaman 372, paragraf yang pertama. Dengan demikian ditunjukkan bahwa kitab suci tidak memberikan jaminan bagi manusia untuk tetap berada dalam ketidaktahuan mengenai dekatnya kedatangan Kristus. Namun, mereka yang hanya menginginkan alasan untuk menolak kebenaran menutup telinga mereka terhadap penjelasan ini. Dan kata-kata tidak ada seorang pun yang tahu hari dan jamnya terus digaungkan oleh para pencemooh yang berani dan bahkan mereka yang mengaku sebagai pelayan Kristus. Saudara-saudara sekalian, sangat jelas di sini. Ya, kita harus hati-hati.
bahwa dikatakan kitab suci tidak memberikan jaminan untuk kita berada di dalam ketidaktahuan, di dalam dekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak ada jaminan. Justru dikatakan orang-orang yang mengatakan, wah, tidak seorang pun yang tahu tentang hari dan jamnya. Dikatakan mereka ini justru pencemooh. Ya, baik orang-orang awam, bahkan orang-orang yang mengaku pelayan Kristus, yang masih mengatakan demikian. Ya. Saudara-saudara sekalian, para penjaga yang tidak setia bersatu dalam pekerjaan si penipu besar sambil berseru damai, damai. Padahal Allah tidak memberitahukan damai. Nah, mereka ini dibilang pencemooh dalam buku Kemenangan Akhir ini. Saudara-saudara sekalian, ya, saudara perlu tahu juga kutipan di dalam The Review and Herald 22 Maret tahun 1892. Ya, kita perlu simak baik-baik agar kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Dikatakan waktu dan musim telah Tuhan tentukan dalam kuasanya sendiri. Dan mengapa Tuhan tidak berikan kita pengetahuan tentang hal ini? Karena kita tidak akan memanfaatkannya dengan benar jika diberikan kepada kita. Di waktu-waktu yang lalu, Tuhan belum menyatakan hari dan jam, kapan waktu itu, tahunnya berapa. Tetapi ketika waktu itu semakin hari semakin dekat, semakin singkat, maka Tuhan pasti akan memberikannya waktu itu. Kita lihat kutipan berikut dalam letter 176, 1903. Dikatakan hari Tuhan akan datang seperti pencuri, bukan bagi mereka yang secara rohani bangun, tapi bagi mereka yang setengah tertidur, lesu, dan acuh tak acuh. Ya. Saudara perhatikan, kedatangan Yesus seperti pencuri akan terjadi kepada orang-orang yang rohaninya tidak bangun, yang lesu, yang setengah tertidur, yang acuh tak acuh. Ini yang dikatakan roh nubuat. Jadi hari Tuhan bagi orang-orang yang bangun rohaninya, bagi gadis yang bijaksana, akan tahu. Ya, akan tahu. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 3 katakan, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Hanya gadis yang bijaksana yang pasti berjaga-jaga. Dan mereka tidak akan merasakan kedatangan Yesus itu seperti pencuri. Mereka akan tahu waktunya. Hanya gadis yang bodoh saja yang akan merasakan kedatangan Yesus itu seperti pencuri. Tiba-tiba datang, mereka tidak tahu. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga, bersiap selalu, Tuhan akan karuniakan khusus kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang istimewa, yang Tuhan akan berikan waktunya tepat sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dalam kutipan Roh Nubuat katakan ketika Nyonya White diberitahukan, ya, kedatangan Yesus yang kedua kali, dia tahu hari dan jamnya, tetapi dikaburkan. Karena apa? Karena waktu mendapatkan petunjuk ini belum waktunya kedatangan Yesus, masih lama ke depan. Tetapi ketika sudah dekat waktunya, semakin hari semakin dekat, maka Tuhan akan memberitahukan segera kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya yang setia, yang dikatakan gadis yang bijaksana itu, yang memiliki roh, yang memiliki tabiat Kristus itu di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati saudara yang tetap setia kepada Tuhan, yang setia hari berjaga-jaga dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Bukan mengabaikan petunjuk-petunjuk Tuhan, tetapi yang mengikuti petunjuk Tuhan dan menurut dan setia selalu dengan apa yang firman Tuhan katakan, baik Alkitab maupun Roh Nubuat. Tuhan Yesus akan memberkati saudara di dalam kehidupan saudara dan saya pada saat-saat sekarang ini. Amin.